Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Guswati, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 Universitas Lampung tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang materi dasar-dasar pemetaan. Selamat menyaksikan. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu mengenai dasar-dasar pemetaan. Pada dasar-dasar pemetaan ini kita akan fokuskan membahas mengenai dua kategori, yaitu yang pertama pengertian peta, kemudian yang kedua yaitu komposisi peta. Pengertian peta, istilah peta diambil dari bahasa Inggris yaitu map. Kata itu berasal dari bahasa Yunani yaitu mapa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Secara umum, peta diartikan sebagai gambaran dari permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar, kemudian diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi simbol-simbol sebagai penjelas. Kemudian ada beberapa pengertian peta dari para ahli. Peta yang pertama menurut ICA yaitu International Cartographic Association. Peta adalah suatu gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Pada umumnya, peta digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Kemudian pengertian peta yang kedua yaitu menurut para ahli, yaitu menurut Bapak Erwin Rice, yaitu pada tahun 1948, peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkenalkan sebagai ketampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Kemudian masih menurut ahli, yaitu menurut Aryono Prihandito pada tahun 1988, peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dan digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Dari ketiga pengertian peta dari ketiga ahli ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar, kemudian diskalakan atau diperkecil, dan diberi simbol sebagai penjelas. Materi yang kedua, pokok pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai komposisi peta. Peta yang baik adalah peta yang menggambarkan semua ketampakan yang ada dan mudah diinterpretasi oleh penggunanya. Suatu peta akan mudah diinterpretasikan bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yang termasuk dalam komponen peta adalah judul peta. Judul peta harus menggambarkan isi dan karakteristik peta yang digambarkan. Pemberian judul peta tidak harus berada di atas. Penempatannya bisa di mana saja selama tidak mengganggu makna dari peta dan masih berada pada garis tepi peta. Kemudian yang kedua yaitu garis tepi atau border. Garis tepi atau border adalah garis yang terletak di bagian tepi dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Biasanya garis ini disebut rangkap dua dan tebal. Selanjutnya, komponen peta yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi merupakan arah penunjuk mata angin. Pada peta biasanya arah mata angin menunjuk ke utara. Selanjutnya,
Yang keempat yaitu skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Ada beberapa jenis skala peta. Jenis skala yang sering digunakan pada suatu peta adalah jenis skala garis dan skala pemecahan. Yang pertama, skala angka atau skala pecahan atau numerik, yaitu skala pada peta yang ditunjukkan dengan menggunakan angka atau pecahan yang sederhana. Contohnya 1/100.000, berarti 1 cm jarak di peta sama dengan 100.000 cm atau 100 meter jarak sesungguhnya di lapangan. Kemudian yang kedua, skala inci atau verbal, yaitu skala pada peta yang ditunjukkan dalam 1 inci. 1 inci sama dengan 2,54 cm dan 1 mil sama dengan 63.360 inci. Contohnya, skala peta dinyatakan 1 inci to 4 miles. Artinya bahwa jarak 1 inci pada peta menggambarkan jarak sesungguhnya di lapangan sejauh 4 mil. 1 mil sama dengan 63.360 inci. Kemudian komponen peta yang selanjutnya yaitu legenda. Legenda adalah keterangan mengenai simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Kemudian yang selanjutnya masih komponen peta, garis bujur dan garis lintang. Garis lintang dan garis bujur disebut juga garis astronomis. Garis astronomis ditunjukkan dengan satuan derajat. Selanjutnya, komponen peta yaitu simbol peta. Simbol merupakan tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya di lapangan. Simbol peta berdasarkan bentuknya, simbol peta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama simbol titik, kemudian simbol garis, dan yang terakhir adalah simbol area. Simbol titik digunakan untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat. Simbol yang digunakan dapat berupa simbol piktorial atau menggunakan huruf. Kemudian simbol garis digunakan untuk mewakili data geografis yang berhubungan dengan jarak. Yang terakhir simbol area. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup luasan tertentu. Selanjutnya, lettering. Lettering adalah semua tulisan bermakna yang terdapat pada peta, penulisan dan peletakan nama dan unsur-unsur geografis. Ada aturan-aturan yang harus diikuti penulisan ini, tidak bisa sembarangan. Selanjutnya, masih simbol peta, yaitu sumber data dan tahun pembuatannya. Sumber data dan tahun pembuatan perlu dimasukkan dalam peta agar bisa diketahui dari mana asal datangnya dan tahun berapa pembuatannya. Selanjutnya, warna peta. Ada 5 warna pokok yang digunakan pada peta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama warna hitam, kemudian biru, hijau, coklat, dan merah.
Di sini saya akan jelaskan mengenai makna dari warna-warna tersebut. Yang pertama, warna hitam. Warna hitam digunakan untuk menunjukkan batas administrasi, lettering, maupun detail penghunian. Warna biru, warna ini digunakan untuk menunjukkan tubuh air seperti sungai, danau, dan laut. Degradasi warna biru menunjukkan tingkat kedalaman dari tubuh air. Makin tua tingkat kedalaman dari tubuh air, maka warnanya makin biru. Kemudian yang ketiga, warna hijau. Warna ini digunakan untuk menunjukkan dataran rendah, vegetasi atau tumbuhan, serta hutan. Warna coklat, warna ini menunjukkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng yang amat besar atau kontur. Yang terakhir, warna merah. Warna ini digunakan untuk menunjukkan jalan raya atau untuk menunjukkan letak kota atau ibu kota. Kemudian yang terakhir, yang termasuk dalam komponen peta, yaitu inset. Inset digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta. Inset terdiri atas dua jenis, yaitu inset lokasi dan inset pembesaran. Inset lokasi memberikan gambaran secara global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Contohnya, peta Provinsi Jawa Tengah memerlukan inset peta Pulau Jawa. Sedangkan inset pembesaran digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil. Itu tadi penjelasan mengenai komponen-komponen peta. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah pembahasan mengenai materi dasar-dasar pemetaan, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.